Orang yang tidak dapat menikmati hidup, saya ibaratkan sebuah pesta. Kalau saudara nangkepnya apa kalau pesta? Pasti penuh dengan sukacita, gembira, makan enak. Tapi kalau orang itu di dalam pesta itu, dia tidak bisa menikmati pesta itu, dia maunya cepat-cepat selesai, berarti ada yang salah di dalam orang itu. Setuju nggak saudara? Saudara mau menganggap apa hidup ini? Hidup ini indah, kalau saya ibaratkan pesta, saudara harusnya bisa menikmati. Saudara bisa bayangkan kalau pesta itu dimulai jam 7, jam 7.20 aja saudara maunya selesai. Kalau dia nggak selesai, saudara mau cepet-cepet pulang. Loh, baru jam segini, acara aja belum mulai. Terus saudara berkata apa? Sumpah gue. Dia nggak bisa menikmati. Begitu juga saudara. Dalam kehidupan, perjalanan itu kan panjang. Saudara baru mulai start. Umur 20-30, kok hidup begini-gini aja. Udah terasa bosan, berarti orang itu tidak bisa menikmati hidup, ya. Tidak bisa menikmati indahnya pesta itu kalau dia mau cepet-cepet pestanya usai, ya. Nah, secara garis besar adalah orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang sejamin nih, tidak bahagia, betul nggak? Ya, lawan tidak bahagia apa? Orang yang menderita. Saudara tahu orang yang menderita apa? Saya mencatatnya, orang yang tidak punya harapan. Maka orang itu tidak bisa menikmati hidup, ya. Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya kasih satu cerita dulu, supaya saudara bisa menangkap hal-hal apa yang membuat saudara itu tidak bisa menikmati indahnya sukacita, kegembiraan dari sebuah pesta yang saya ibaratkan sebuah kehidupan. Ya, maunya cepat-cepat selesai. Ceritanya begini, saya nonton di TikTok sih ya. Ada seorang bapak tua, seorang penginjil, satu hari dia naik kereta bawah tanah ya, MRT lah. Ketika dia duduk di penginjil ya, tiba-tiba Roh Kudus itu menggerakkan hati orang ini, kita sebut aja lah Pak Tua, untuk cerita tentang kebaikan Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih di tengah keramaian. Sebenarnya Pak Tua ini agak segan juga ya. Kalau di gereja sih oke. Ini di MRT, di tempat umum, kan ada semua orang Kristen. Akhirnya oleh karena dorongan Roh Kudus, dia berdiri, dia cerita tentang Tuhan, bahwa kita itu butuh Tuhan. Hidup ini tanpa Tuhan terasa hampa. Cerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Nah, ternyata ketika dia menyampaikan itu, ada seorang ibu yang nggak suka dan berkata, Pak Tua, kamu ini mengganggu ketenangan kita di sini, yang mengganggu suasana. Bisa nggak Bapak diam dan duduk? Akhirnya Pak Tua itu dengan malu dia duduk. Tapi Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya, beritakan kabar baik bahwa manusia itu butuh Tuhan. Si Pak Tua ini agak ragu, nggak mau, tapi dorongan Roh Kudus begitu kuat, akhirnya dibangkit, berdiri, dia cerita lagi tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Saudara tahu, ibu yang tadi menegurnya, nggak tahan, dia langsung berdiri, diserang itu bapak. Bapak ini nggak tahu aturan ya, nggak tahu bahasa, ya kalau misalnya, ini kisahnya sih di luar negeri katanya, nggak tahu bahasa Indonesia, jadi bilangin jangan banyak ngomong, diem, malah sekarang teriaknya lebih keras. Diseranglah bapak itu, didorong supaya duduk, ya, menyerang si bapak tua ini. Saudara tahu begitu dia dorong, menyerang si bapak tua ini supaya duduk, tiba-tiba di belakang ada seorang anak usia 10 tahun berteriak, "Mama, jangan ganggu orang itu. Orang itu disediakan Tuhan buat kita." Begitu ibu itu dengar kata-kata seorang anak kecil itu, dia langsung tersungkur. Si ibu ini ya, yang tadi mau nyerang bapak tua ini, tersungkur dan dia menangis. Pak Tua seorang penginjil ini kaget. Loh, apa yang terjadi? Saudara tahu apa dikatakan oleh ibu ini? Dibilang, anak saya sesungguhnya dia bisu. Dari kecil itu nggak bisa bicara. Hari ini saya lihat dia bisa bicara. Makanya dia tersungkur. Terjadi mujizat. Sudah nangkap cerita ini ya. Dan ibu ini hidup dalam kekecewaan. Kenapa?
Dia minta supaya anaknya bisa bicara, tetapi dia nggak dapatkan. Dan akhirnya dia mendapatkannya itu ya. Dan yang menyebabkan si ibu itu tidak bisa menikmati keindahan hidup adalah kecewa. Tangkap ini. Jadi orang yang tidak dapat menikmati hidup, membiarkan hidup di dalam kekecewaan. Nah, hari ini saya mau ajarkan kepada saudara bagaimana saudara bisa mensiasati kekecewaan itu menjadi satu berkat. Mau ya? Saudara jangan sampai terus terbelenggu oleh kekecewaan. Maka saudara tidak bisa menikmati indahnya hidup dan saudara tidak bisa berbahagia berdasarkan Lukas 7 ayat 23. Cepat dikeluarkan. Jadi jangan membiarkan kekecewaan itu stay, diam di dalam hati kita. Karena kekecewaan itu adalah virus. Dan saya pernah sampaikan, kekecewaan itu adalah virus iman. Virus yang menggerogoti iman saudara. Coba saudara sekarang cek. Dulu saudara 5 tahun yang lalu pelayanan atau mau datang ibadah, mau berdoa, baca firman, itu semangat rohnya menyala-nyala. Sekarang tidak seperti 5 tahun yang lalu. Kalau saudara punya selidik, itu pasti ada kekecewaan. Dia tetap ada di gereja, tapi imannya sudah digerogoti oleh virus, yaitu apa? Kecewa. Kecewa kepada hamba Tuhan, sesama pelayan, kecewa sama Tuhan, karena apa? Doanya kagak dijawab-jawab. Bisa nggak begitu? Jadi nggak semangat lagi untuk mau berdoa, nggak semangat lagi untuk mencari Tuhan, asal-asalan aja. Sudah baca ini, sudah mau bahagia kan? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena orang yang kecewa dia pasti menolak Tuhan. Saudara kecewa dengan saya sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, pasti saudara nggak mau ke gereja. Nggak mau ke gereja, berarti saudara menolak Tuhan dong. Saudara nggak semangat lagi mau berdoa, berarti saudara menolak Tuhan dong. Nggak mau lagi komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara ada hubungan dengan seseorang yang dulunya baik, sekarang tidak lagi, terus saudara udah males kontak-kontak dia. Kalau diundang ke tempat A gitu, saudara selalu tanya dulu, si itu ada nggak? Ada, enggak, gue males. Padahal kalau ketemu sih, shalom, haleluya, apa kabar gitu. Tapi saudara akan menghindar dari orang itu, setuju nggak? Kenapa? Kecewa sama orang itu. Tanya-tanya dulu, ada nggak dia? Ada sih. Oh sorry lah, gue nggak mau datang. Saudara akan menghindar. Begitu juga saudara kecewa sama Tuhan, saudara akan menghindar. Doa asal jadi, ya. Nah, poin pertama adalah orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah hidup di dalam kekecewaan. Apa sih penyebab sesungguhnya dari kekecewaan? Dampak dari kekecewaan adalah nggak semangat lagi. Kecewa itu ada dua kemungkinan, ya. Karena kehilangan, itu berarti terlepas. Jadi kecewa. Dua, kecewa kenapa? Nggak mendapatkan apa yang saudara impikan. Jadi kecewa itu ada dua. Pertama adalah kehilangan. Yang ada di tanganmu itu sekarang udah nggak di tanganmu. Kedua adalah tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan. Saudara lihat teman saudara atau tetangga saudara yang ibadahnya bolong-bolong, dia mendapatkan apa yang menjadi idam-idaman saudara. Kecewa. Nah, saya kembalikan lagi cerita minggu yang lalu. Nih, dengar ya baik-baik. Saudara masih ingat seorang tukang kebun, saya sebut juga Pak Tua, yang merawat taman istana. Begitu sungguh-sungguh, karena apa? Cinta akan pekerjaannya, yaitu merawat taman. Ada cinta, pasti dia melakukan dengan hati yang tulus, sungguh hati, dan taman istana itu menjadi begitu indah. Raja juga senang kalau datang ke taman, lihat, wih, keren. Kenapa? Dirawat oleh seorang Pak Tua, tukang kebun di istana. Dengan hati. Satu hari Raja dapat, ini saya cerita kembali ya, jangan bilang bosen. Karena poinnya saya mau saudara tangkap. Satu hari Raja mendapat satu benih bunga yang langka dari sahabat Raja, dari negeri yang jauh. Dititipkanlah kepada Pak Tua ini, tukang kebun ini, untuk ditanam. Singkat cerita, ditanam, tumbuhlah sebuah bunga yang langka dan begitu indah. Siapapun yang melihat bunga itu, hatinya penuh bunga-bunga, sukacita. Nah, setahun setelah ditanam, Raja datang ke kebun istana itu. Dia lihat taman, pohon yang dititipkan sudah berbunga. Raja berkata, aku senang dengan bunga ini. Tolong pindahkan ke halaman istana raja. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Pak Tua ini?
Sejak itu dia jadi kecewa. Kenapa? Tanaman kesayangan daripada si Pak Tua ini diambil, dipindahin ke halaman istana karena raja mau lihat terus. Sejak itu dia jadi kecewa. Dan apa yang terjadi dalam cerita yang minggu lalu? Pak Tua ini akhirnya jadi ogah-ogahan merawat taman itu. Setahun kemudian raja berkunjung lagi. Loh, kok jadi banyak ilalangnya, rumput liar, nggak keurus. Kecewa kan raja pasti kecewa. Saudara nangkep ini? Nah, taman itu bicara hatimu. Sekarang penuh dengan ilalang, rumput liar. Dulu saudara bersih, tertata rapi. Oleh karena ada sesuatu yang diambil, padahal itu bukan milik saudara. Makanya saya di doa yang kemarin, doa puasa, saya berkata salah satu penghalang doa adalah ketika engkau mendapat sesuatu, saudara harus anggap itu titipan, pinjaman. Nah, nama pinjaman suatu waktu bisa diambil. Kalau diambil, saudara jangan menjadi kecewa. Saudara nangkap ini? Kecewa itu ada dua hal. Kenapa? Karena sesuatu diambil. Satu lagi apa? Kecewa kenapa? Tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Udah mengerti ini ya? Jadi, untuk mensiasati kecewa itu kita harus sadar bahwa kita hanya pengelola. Berdasarkan cerita yang tadi ya. Saudara coba bayangkan, Pak Tua tukang kebun istana itu sebenarnya pantas nggak untuk jadi kecewa dan marah? Itu barang siapa? Benih itu dari siapa? Dari raja. Raja kan titip supaya kamu ditanam, dirawat, nanti bertumbuh jadi bagus. Kan raja senang. Raja mau ambil, masa nggak boleh? Saya mau katakan berkat Tuhan itu saudara dapat ketika engkau senangkan sang sumber. Ya, kalau rajanya senang, walaupun si Pak Tua ini harus mengalami kehilangan, seolah-olah kehilangan. Enggak, cuma dipindahin ke halaman istana, mestinya dia bangga. Itu berkat pasti gajinya dinaikin tuh. Ya, bukan malah jadi males, banyak ilalangnya. Kebun itu adalah, taman itu adalah hatimu. Coba cek, penuh dengan ilalang nggak? Kekecewaan, kebencian, kepahitan, dan lain-lain. Ya, makanya saudara tidak bisa menikmati hidup.